belum ditampung. Jadi nanti sekarang ini musibah. Saya turut berduka cita ya dengan keluarga yang kehilangan, dan saya berdoa bapak-bapak ibu-ibu akan tabah, tegar, percaya kita semua satu keluarga besar. Kita tidak akan membiarkan saudara-saudara sendiri memikul beban penderitaan. Pemerintah Republik Indonesia adalah pemerintah milik rakyat. Kita bekerja untuk rakyat, kita berbakti untuk rakyat. Kita akan mengelola, menjaga kekayaan negara supaya bisa membantu rakyat. Untuk itu, marilah kita saling membantu, marilah kita bersatu, sama-sama menghadapi masa susah, dan sama-sama nanti menyongsong masa lebih baik. Ya. Selamat malam pemirsa, sepekan terakhir Sumatera berduka. Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat mengakibatkan korban yang terus bertambah. BNPB melaporkan 442 orang meninggal dunia dan 402 lainnya masih hilang. Di Sumatera Utara, jumlah korban tewas mencapai 217 orang setelah tim SAR kembali menemukan beberapa jenazah yang sebelumnya dilaporkan hilang. Para korban tersebar di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Papak Barat, Padang Sidempuan, Deli Serdang, hingga Nias, dan lebih dari 200 warga yang masih belum ditemukan. Ribuan orang saat ini masih mengungsi di berbagai titik. 3.600 warga di Tapanuli Utara, 1.659 orang di Tapanuli Tengah, 4.661 warga di Tapanuli Selatan, 4.456 orang di Sibolga, 2.200 orang di Humbang Hasundutan, dan 1.378 lainnya di Mandailing Natal. Sementara itu di Aceh, 96 orang meninggal dunia dan 75 masih hilang. Sementara jumlah pengungsi mencapai sekitar 62.000 kepala keluarga di 11 kabupaten kota. Dan di Sumatera Barat, 129 orang meninggal dunia, 118 hilang, dan 16 luka-luka dengan total pengungsi 77.918 jiwa. Memasuki hari ke-7 status darurat bencana, BNPB menegaskan seluruh unsur pemerintah, TNI Polri, Basarnas, Kementerian Lembaga, hingga relawan masih bekerja penuh untuk mencari korban, memenuhi kebutuhan dasar, dan membuka akses menuju wilayah yang masih terisolasi. Di balik situasi darurat ini, semangat gotong royong, solidaritas warga, dan kerja tanpa henti para petugas menjadi kunci menjaga harapan tetap ada. Di tengah upaya besar yang terus dilakukan, apa langkah paling krusial yang perlu diprioritaskan agar penanganan bencana di Sumatera berjalan semakin cepat dan tepat sasaran? Bersama saya Fitri Megantara, inilah Top Issue Pray for Sumatera. Pemirsa, sebelum kita membedah lebih mendalam terkait bencana yang terjadi di 3 provinsi di Sumatera, kita akan ikuti perkembangan terkini dari lokasi bencana. Ada rekan Al-Hadi Habibi dari PD Jaya Aceh dan Ifdal Amal dari Padang Pariaman Sumatera Barat. Saya akan ke Al-Hadi di Aceh terlebih dahulu. Al-Hadi, sejauh ini bagaimana kemudian upaya pencarian yang dilakukan hingga malam hari ini? Apakah masih terus dilakukan atau dihentikan sementara? Ya, jadi memang usul terkait dengan pencarian
di wilayah Aceh sendiri masih banyak sekali korban-korban yang memang dinyatakan hilang. Begitu berdata sementara saat ini ada sekitar 116 yang meninggal dunia. Kemudian juga ada sekitar 118 yang saat ini dinyatakan hilang. Dan itu adalah data sementara, sehingga tadi upaya-upaya pencarian terutama yang hilang ini terus dilakukan oleh pihak terkait, terutama untuk wilayah-wilayah yang memang masih terisolasi, khususnya di wilayah bagian tengah Aceh dan bagian timur Aceh, khususnya di Aceh Tamiang. Namun untuk di Kabupaten Pidijaya sendiri, tempat saya melaporkan saat ini, upaya pencarian bisa dikatakan untuk korban yang hilang ini telah mencapai 95%, di mana memang sudah ditemukan sejumlah beberapa warga yang menjadi korban. Menurut data hari ini ada sekitar 21 orang total sampai dengan saat ini di Pidijaya yang ditemukan meninggal dunia, sementara masih ada 18 orang yang dinyatakan hilang. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa kisah warga terdampak banjir atau korban banjir yang saat ini mengungsi di salah satunya di Gedung Serbaguna Tengku Sifat 5 yang ada di kompleks kantor Kabupaten Pidijaya ini, saya akan coba berbincang langsung dengan salah satu warga yang menjadi korban banjir dan juga longsor di Kabupaten Pidijaya. Kita coba langsung. Assalamualaikum, maaf Pak mengganggu Pak. Dari Metro TV Pak. Dengan siapa Pak? Muhammad Gade. Pak, boleh diceritakan Pak, Bapak ini waktu kejadian banjir itu selamat dari air, gimana ceritanya? Kemarin kan Malam Rabu. Oh, ayo sih coba. Seberapa parah Pak waktu itu Pak banjirnya di tempat Bapak tinggal di desa mana Pak? Berawang, Kecamatan Merdu ya. Itu seberapa parah Pak sih? Di tempat Bapak itu airnya setinggi berapa dan sekencang apa? Untuk kemarin-kemarin itu kan ada tidak sekarang ini. Berarti dulu pernah juga banjir seperti ini, tapi nggak separah ini ya? Oke. Kalau ini Sekitar 2 meter ya? Berarti tenggelam rumah ya, tinggal atap ya. Ada keluarga yang jadi korban Pak? Siapa? Itu siapa Pak? Abang sepupunya ya. Sudah ditemukan Pak? Sudah. Baru ditemukan sore tadi. Baik Pak Muhammad, terima kasih ya Pak. Ya, selain itu memang saat ini dampak dari banjir yang menerjang 1000 lebih warga yang terdampak, sehingga memang membuat warga saat ini terpaksa harus bertahan di titik-titik pengungsian karena memang mereka tidak bisa kembali ke rumah mereka, mengingat tadi rumah mereka ini sudah tertimbun material lumpur yang sangat tebal, bahkan beberapa rumah ini memang sudah hanyut diterjang oleh banjir. Dan untuk informasi lebih lanjut juga mengenai penanganan pengungsi, kita coba tanya langsung juga dengan pihak Dinas Sosial Aceh. Ada Pak Yan kebetulan di sini selaku koordinator dari perlindungan sosial korban bencana alam. Pak,
boleh disampaikan Pak, saat ini untuk logistik untuk warga terdampak banjir seperti apa Pak? Apakah sudah mencukupi Pak? Ya, baik kami sudah baik kami sudah gubernur dalam rapat kemarin kita dinas sosial diperintahkan langsung turun ke titik-titik pengungsian yang mana hari ini sudah ada sekitar 955.000 yang terdampak dan pengungsi kita sudah ada sekitar 423.000. Nah, alhamdulillah kami hari ini sudah membuka di 78 titik dapur umum. Kenapa kita di Satu rendang, satu karung beras, rendang macam 6 bambunan lah. 9. Kementerian Sosial bekerja sama dengan teman-teman relawan Taruna Siaga Bencana. Alhamdulillah hari ini kita sudah membuka di beberapa titik yang sudah kita operasionalkan. Selain itu juga kita ada kirim natura bantuan langsung untuk dimasak oleh pengungsi yang hari ini sudah membuka dapur umum mandiri untuk wilayah yang terisolasi itu gimana nih Pak? Nah kemarin sesuai arahan pimpinan Pak Gubernur memerintahkan kepada seluruh instansi teknis baik vertikal dan sebagainya kita sudah menurunkan ke Aceh Utara juga ada kemarin kita kirim 2 truk langsung dan kita juga hari ini sedang mendorong dari Kementerian melalui Medan jalur laut kita insya Allah dalam waktu lama lagi akan masuk ke Aceh Tamiang, Aceh Timur dan Aceh Utara. Artinya saat ini Baik, Hadi. sedang bergerak ya, sedang bergerak menuju wilayah terisolasi bahkan beberapa ini juga sudah mulai tiba Pak ya. Ya kita tentu saja juga sangat berharap agar pihak-pihak Kirimkan bantuan mengingat memang saat ini warga-warga yang terisolir ini mereka juga semakin terancam mengingat stok ataupun juga akses makanan ini semakin sulit didapatkan. Fitri, Baik, demikian dari Jaya. baik. Dari Aceh kita akan bergeser ke Padang Pariaman. Ifdal, bagaimana kondisi di pengungsian di sana? Apakah kemudian pemenuhan kebutuhan dasar bagi para korban yang terdampak seperti air, makanan, dan obat-obatan sudah tercukupi? Baik Fitri dan juga pemirsa, malam ini tepat sepekan yang lalu hujan yang sangat deras mengguyur Kecamatan Pauh, Kota Padang. Di titik saya ini saat berdiri saat ini merupakan salah satu pengungsian yang mana merupakan sekolah dasar SDN 02 Kecamatan Pauh di Kota Padang. Begitu pemirsa bisa dilihat bahwa di sini para warga, ribuan warga yang awalnya sejumlah sekitar 1.790 mengungsi di sini setelah seminggu berangsur mulai berkurang dan akhirnya kini jumlahnya sekitar 350 warga yang masih mengungsi di sini. Lebih lanjut untuk kebutuhan logistik dan juga makanan, kebutuhan sembako, makanan pokok, sandang, pangan, papan terpenuhi semua di sini karena bukan hanya dari bantuan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akan tetapi juga dilengkapi dengan para relawan dari berbagai bendera begitu yang membantu memenuhi kebutuhan pokok di sini. Selain itu memang ini merupakan kelas yang didesain sedemikian rupa menjadi sebuah posko pengungsian dan kelasnya berbeda-beda dan kelas yang kami masuki saat ini khusus untuk seorang ibu yang memiliki anak yang juga mengungsi di SDN 02 Cupak Tangah ini pemirsa. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana perjuangan sebagai seorang ibu yang harus mengungsi dari rumahnya yang ambruk karena diterjang aliran banjir bandang maksud saya. Dan rumahnya hancur dan harus mengurus anaknya di sini. Saya sudah bersama dengan salah satu seorang warga dengan Ibu Fitri. Halo, selamat malam Ibu. Malam kembali. Ibu mungkin bisa diceritakan bagaimana sepekan yang lalu ya Bu ya? Iya. Kronologi kejadian di rumah Ibu. Kalau kejadiannya macam ini ya, kita nggak tahu juga posisi malam hari dari malam udah berapa hari, 3 hari hujan, diguyur hujan, tapi kita nggak terlalu khawatir dengan air, cuma khawatir air belakang aja. Jadi kebetulan hari itu hujan deras sekali, paginya sampai pagi, nah warga lagi gedor-gedor pintu yang meronda jalan, terjadilah itu dievakuasi kami. Saat ini rumah Ibu kondisinya seperti apa Bu? Setengah rusak. Setengah rusak di bagian? Rusak bagian belakang, yang hancur bagian belakang, yang depannya masih berdiri kokoh. Jadi tidak bisa untuk ditempati untuk hidup ya Bu ya? Enggak layak lagi ya. Ibu semenjak dari kejadian rumah Ibu hancur begitu,
langsung evakuasi dan mengungsi langsung di sini kah atau bagaimana Ibu? Kami langsung dievakuasi langsung ke posko yang terdekat dulu. Nah, memungkinkan yang keduanya akan airnya makin deras, makin naik, dievakuasi ke posko kedua. Begitupun seterusnya dievakuasilah kami ke sini. Jadi memang sebelum Dengan hari yang sama. di hari yang sama Ibu sudah dievakuasi ke 3 titik posko. Ke 3 titik iya. Sampai tengah malam kami ke sini, jam 2 malam kami dievakuasi lagi ke sini yang lebih aman. Ini artinya titik terakhir setelah ini sudah lebih membaik begitu ya Bu? Iya. Ibu kalau boleh tahu di sini anggota keluarganya bersama siapa saja Ibu? Ibu, adik, kakak, anak-anak. Bersama orang tua, ibu, adik, dan juga anak-anak. Bagaimana Bu mengurus anak di tempat pengungsian ini? Apalagi apakah ada anak yang masih bayi atau balita Ibu? Bagaimana tantangannya di sini? Di sini masih ada anak-anak, masih ada bayi. Cuman kasihan dengan anak-anak ya. Pertama bayi dengan anak-anak. Kalau kita dewasa masih mending bisa tahan. Tapi kalau anak-anak dewasa dengan bayi itu sulit untuk diinikan untuk di ruangan ini butuhlah dipisahkanlah setidaknya untuk yang layak lah untuk anak-anak dengan bayi gitu. Untuk anak Ibu sendiri, apakah rewel ataukah bagaimana Ibu kepikiran atau seperti apa Ibu? Kepikiran untuk kedepannya, untuk kesehatannya lah kami kepikiran ya, terutama untuk kesehatannya aja. Akan tetapi Ibu memang bantuan di sini sudah cukup terpenuhi ya Ibu ya. Akan tetapi memang masih ada kendala seperti lokasi untuk keprihatinan Ibu terhadap anak-anak begitu ya Bu. Ibu terima kasih banyak atas waktunya. Semoga segera membaik keadaan di Sumatera Barat ya Bu. Selamat kembali beraktivitas Ibu. Demikian pemirsa wawancara bersama salah satu warga terdampak bencana banjir bandang di Kecamatan Pauh, Kota Padang. Dan bukan hanya warga di sini juga memang selama 24 jam selalu diawasi oleh petugas posko yang merupakan salah satu kelompok siaga bencana dari BPBD Kota Padang juga pemirsa. Dan saat ini juga saya akan mencoba wawancara bersama dengan Ketua Siaga Bencana, Kelompok Siaga Bencana BPBD Kota Padang dengan Pak Sudirman. Boleh berdiri Pak? Siap. Ya, Bapak selamat malam. Mungkin bisa diceritakan Pak, bantuan logistik yang sudah ada per hari ini ada apa saja dan jumlahnya berapa Pak? Oke, terima kasih. Kita dari Sudirman dari Kelompok Siaga Bencana Kecamatan Pauh yang diamanahkan untuk menjadi Ketua Posko. Pada hari ini kita kebetulan sudah masuk logistik untuk para pengungsi bencana banjir bandang itu berupa beras, yaitu Indomie, mie instan, sama telur, baju, yang baru ada yang masih bisa pakai, itu obat-obatan, terutama makanan ringan untuk anak-anak, susu itu sudah masuk pada hari ini untuk di posko kita. Dan kebetulan kita sudah membuka 6 posko bantuan untuk dapur umum masyarakat kita yang terdampak di Kecamatan Pauh ini. Ada 6 posko kita buka dari kemarin karena jumlah penduduk kita, warga kita itu 1.971 yang tersebar. Cuman yang tinggal di posko pada hari ini tinggal 302 warga yang di pos induk kita yang hari ini. Artinya dari 1.900 sekian warga sudah pulang ke tempat masing-masing karena sudah layak dan sudah bisa melanjutkan kehidupan di sana ya. Begitu ya Bapak ya. Bapak untuk sementara demikian dulu, nanti kita lanjut berbincangan lagi. Siap. Terima kasih banyak Bapak atas kontribusinya untuk proses evakuasi warga. Demikian pemirsa wawancara saya bersama dengan salah satu warga dan juga salah satu petugas yang berjaga di sini. Memang angka jumlah pengungsi secara berangsur menurun dari 1.900-an menjadi 300. Ini menandakan memang kalau untuk di Kota Padang sendiri kondisi sudah membaik, akan tetapi memang masih ada beberapa kendala dan juga masih ada proses pencarian yang terus dilakukan oleh pihak baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, lebih tepatnya di daerah terisolasi seperti contohnya di Kabupaten Agam yang mana di sana ada ada ratusan rumah yang terkubur lumpur. Untuk sementara demikian, Fitri, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Ifdal Amam melaporkan langsung dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dan sebelumnya juga kita sudah mendengarkan laporan langsung dari rekan Al Hadi Habibi di PD Jaya Aceh.
Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Top Issue akan kembali dengan ulasan bersama para narasumber dan juga perkembangan terkini dari wilayah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pemirsa, kita akan mengulas mengenai kondisi bencana di Sumatera dengan sejumlah narasumber, di antaranya yang sudah bergabung mulai sambungan Zoom. Ada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, Marsikal Madya TNI Muhammad Syafii. Selamat malam Pak Syafii. Selamat malam Mbak Fitri. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini dalam Top Issue, dan juga di studio telah hadir narasumber ahli Disaster Risk Reduction Center di RRC atau Pusat Pengurangan Resiko Bencana Universitas Indonesia, Bapak R. Hadianto Warjaman. Selamat malam Pak Hadianto. Selamat malam Ibu baik. Mbak Tri. Ya, selamat baik. malam Pak Marsikal Madya Muhammad Syafii. Baik. Terima kasih Pak Hadianto telah bergabung bersama kami di studio Selamat malam TV. Pak Hadianto. Baik, Bapak-Bapak, sebelum kita membahas lebih mendalam mengenai topik untuk malam hari ini, selanjutnya kita akan terhubung terlebih dahulu dengan rekan kami, Iqbal Himawan, yang saat ini sedang berada di Desa Garoga, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Iqbal, dari penelusuran yang Anda lakukan di lapangan, bagaimana sebetulnya situasi di Medan ataupun situasi Medan di lokasi Anda melaporkan saat ini? Menjadi pertanyaan tersendiri, Fitri, pada saat kita berbicara soal timing ataupun waktu, momentum, ini sudah 6 hari pada saat bencana terjadi, artinya hampir sepekan. Namun ternyata masih ada warga, terutama di Desa Garoga, yang sampai saat ini masih terisolir. Dalam arti, ini mereka mendapatkan bantuan yang dibutuhkan seperti kebutuhan dasar, yakni bahan pangan ataupun kebutuhan dasar lainnya. Nah, kalau Desa Garoga sendiri ini memang terdiri dari 2 wilayah ya. Jadi mereka terbagi antara wilayah yang di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Kami tadi masuk melalui jalur Tapanuli Selatan. Nah, dari jalur Tapanuli Selatan bisa kami gambarkan bahwa situasinya menyerupai situasi pasca tsunami. Karena rumah yang ada di sana semua sudah tersapu dengan banjir. Tempat-tempat ibadah, perkantoran, semua sudah tidak tampak, hanya menyerupai seperti hamparan gurun pasir dan juga batang-batang pohon yang berserak di sekitar Desa Garoga. Meski demikian, jalur untuk menuju ke arah Desa Garoga yang di wilayah Tapanuli Tengah itu sudah dibuka dengan menggunakan alat berat. Meski demikian, warga di situ tentu tidak bisa mendiami lagi rumah mereka karena selain hanyut sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi mereka mengungsi di posko pengungsian terdekat, yakni di posko pengungsian Batu Hula. Nah, sementara itu tadi jika saya berbicara tentang warga yang masih terisolasi, kami tadi menyeberang menuju ke Desa Garoga yang berada di wilayah Tapanuli Tengah. Nah, karena jalur itu masih putus sehingga warga harus menggunakan batang kayu atau harus meniti batang kayu. Kemudian untuk menuju ke desa tersebut masih harus meniti satu lagi jembatan sementara dari batang-batang kayu. Nah, ini cukup berbahaya, tentu saja kami melihat beberapa kali warga terpeleset sehingga mereka harus dibantu untuk meniti meniti batang pohon yang menjadi jembatan tersebut. Nah, sementara itu dari laporan terkini kami langsung mendapatkan tadi berbincang langsung dengan Kepala Desa dari Garoga, Bapak Risman Rambe, menyatakan sejauh ini 30 korban dinyatakan meninggal dunia, sementara 20 lainnya masih dilaporkan hilang dan hingga saat ini belum ditemukan. Selain akses yang masih terisolasi, ini juga pasar, kantor semua juga sudah rata dengan tanah karena tersapu dengan longsor dan banyak warga yang mengaku belum mendapatkan bantuan. Bahkan tadi kami pada saat menyeberang menuju ke wilayah Tapanuli Tengah, mereka mengaku belum mendapatkan beras-beras. Pada saat kami tanyakan itu sudah ada karung beras yang diantar, apakah sudah mendapatkan, mereka
ada yang mengatakan kepada kami, dan kami sempat rekam, bahwa beras-beras tersebut ternyata tidak diberikan langsung tetapi dijual kembali. Tadi bahkan sempat menyebut angka ya, Rp460.000 untuk satu karung beras. Tentu ini perlu dikonfirmasi kembali apakah memang benar seperti itu, namun kami mendengar langsung kesaksian dari warga yang bercerita kepada kami pada saat kami melakukan peliputan di sana. Kemudian mata pencarian warga di sana, petani dan sawah mereka semua tersapu oleh longsor, otomatis mata pencarian mereka hilang. Padahal mereka belum sempat memanen sawah-sawah mereka. Dan sementara itu mereka yang bermata pencarian seperti yang setiap hari mengendarai bentor itu juga kesulitan mendapatkan BBM. Mereka sempat mengaku bahwa untuk mendapatkan BBM pertama kali mereka harus menuju ke sebuah semacam SPBU dan mereka harus mengantri selama berjam-jam dalam kondisi lumpur selutut dan tidak boleh diwakilkan, sehingga mereka berdiri selama 12 jam. Semua harus dilakukan demi meneruskan penghidupan mereka. Nah, batang-batang pohon yang kemarin juga sempat kita saksikan sendiri viral di media sosial masih berada di jembatan dan menutupi jalur sungai yang seharusnya bisa dialiri air. Namun karena tertutup oleh batang-batang pohon tersebut, akhirnya aliran itu menuju ke aliran lain dan membuat aliran baru yang akhirnya tadi digunakan warga untuk meniti jembatan darurat tersebut menuju ke wilayah yang Tapanuli Tengah. Nah, sementara itu pada saat kami menuju di Desa Garuga, Tapanuli Tengah, perekonomian terhenti, warung-warung tutup, pasar tidak lagi beroperasi, hanya terlihat 1-2 warga yang menjual hasil bumi mereka seperti jagung dan juga durian. Nah, oleh karena itu mereka berharap agar bantuan bisa segera sampai ke tangan mereka yang hingga saat ini membutuhkan, hanya bergantung pada bantuan yang masuk baik dari pemerintah maupun donatur, Fitri. Baik, terima kasih Iqbal Himawan melaporkan langsung dari Desa Garuga, Tapanuli Selatan, dan kita akan kembali menyapa para narasumber yang sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Saya akan ke Pak Syafi'i terlebih dahulu. Pak Syafi'i, tadi kita sudah mendengarkan bersama bagaimana kemudian laporan langsung rekan-rekan dari lapangan, ada dari Aceh, ada dari kemudian Tapanuli Selatan, ada dari Sumatera Barat. Salah satunya masih ada kemudian warga yang terisolir, belum mendapatkan bantuan. Sebetulnya kondisi upaya search and rescue sampai sejauh ini ataupun sampai malam hari ini seperti apa, Pak? Terima kasih. Bisa saya sampaikan gambaran umum pelaksanaan operasi SAR yang dikendalikan oleh Badan SAR Nasional, di mana Basarnas telah mengaktifkan 3 tempat SAR Mission Commander. Yang pertama ada di Aceh, kemudian yang ada di Sumatera Barat, dan juga yang ada di Sumatera Utara. Sampai dengan update jam 21.00 malam ini, saya sampaikan bahwa pelaksanaan operasi SAR yang dilaksanakan, bahwa jumlah masyarakat yang terevakuasi totalnya ada 34.091 personil, 539 orang kita evakuasi dalam kondisi meninggal dunia, dan yang selamat 33.552. Kemudian dari laporan daftar personil yang masih dalam pencarian disampaikan ada 465. Kemudian terkait dengan operasi yang dilaksanakan itu sendiri, bahwa SAR Mission Commander di lokasi-lokasi yang sebenarnya masih terdampak, di mana di situ masih diperkirakan adanya korban-korban yang masih belum terevakuasi. Jadi Basarnas tidak akan mampu bisa melaksanakan operasi SAR sendiri. Perlu sinergitas kerjasama dari semua komponen, antara lain bahwa Basarnas sangat membutuhkan apabila ada informasi-informasi secara cepat, harapannya bisa tersampaikan ke kantor-kantor SAR yang terdekat atau di mana personil SAR yang sudah tersebar, sehingga kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan dengan lebih cepat. Mungkin itu sebenarnya yang kita harapkan.
Baik, Pak Syafi'i, mengenai harapan juga diharapkan ini kan upaya penanganannya dapat dengan cepat, tepat, dan juga bisa diprioritaskan. Apakah kemudian ada prioritas operasi yang kemudian disesuaikan dengan medan di lokasi misalnya di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara? Iya, betul bahwa tentunya operasi yang dilaksanakan oleh tim Basarnas gabungan ini pasti akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Salah satunya bahwa karena operasi ini dihadapkan dengan dampak bencana hidrometeorologi di mana adanya banjir, kemudian ada arus bahkan banjir bandang dalam bentuk lumpur yang membawa material-material dari hutan. Kemudian juga ada beberapa titik longsor, tentunya sarana prasarana dan juga personil yang dilibatkan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan itu. Kita juga mengerahkan beberapa sarana prasarana baik perorangan oleh rescuer itu sendiri, kemudian kita juga mengerahkan pesawat-pesawat yang memungkinkan untuk menjangkau titik-titik yang sebenarnya masih tidak bisa dijangkau oleh sarana prasarana darat. Dan untuk pola operasinya sendiri tentunya tidak sama dengan pada saat Badan SAR Nasional atau tim SAR melaksanakan operasi di reruntuhan bangunan atau seperti yang baru saja minggu kemarin kita selesaikan operasi terhadap tanah longsor baik itu di Cilacap maupun yang ada di Banjarnegara. Pada saat kita berhadapan dengan wilayah bencana akibat banjir yang terdampak, tentunya wilayahnya cukup luas. Begitu juga pada saat ada korban yang tergerus oleh aliran air dengan material lumpur. Tentunya ini menjadi pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Dan juga tenaga yang dikeluarkan oleh tim SAR tentunya juga menjadi perhatian khusus dari kita-kita yang ada di Basarnas, di mana pada saat operasi pencarian terhadap orang hilang akibat bencana arus deras seperti itu, kita harus menyusuri sepanjang pantai dan akan lebih menyulitkan lagi pada saat aliran itu berupa lumpur. Tentunya dimungkinkan bahwa korban-korban ini terjebak dalam di kedalaman dari lumpur-lumpur yang sekarang sudah mulai mengering, sehingga kebijakan yang diambil oleh Basarnas, kita menambah perkuatan. Hari ini kita kerahkan lagi satu kapal Ganesha dari Jakarta dengan membawa beberapa peralatan yang dibutuhkan di lapangan, termasuk juga kita menambah personil dengan jumlah 150 dan di dalamnya ada logistik-logistik khusus untuk pelaksanaan baik repatriasi ataupun yang lain. Demikian. Oke, baik. Kita masih akan terus membahas mengenai perkembangan dari upaya pencarian dan juga evakuasi, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, perbincangan kami lanjutkan. Pak Hadianto mungkin bisa menanggapi dari segi keilmuan pengurangan resiko bencana terkait kemudian upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Basarnas terutama dalam penanggulangan bencana ini. Baik, terima kasih Mbak Tri. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan duka cita yang mendalam kepada keluarga dari korban bencana alam ini. Semoga Allah bukakan pintu surganya tentunya. Dan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Badan Basarnas, Bapak Marskal Madya Muhammad Syafi'i, itu adalah sangat betul, karena memang perlu kita ketahui bahwa ini adalah kombinasi anomali cuaca yang terkombinasi antara siklon Senyar, kemudian adanya badai yang demikian tinggi, dan tentunya dua hal tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan yang cukup parah sehingga menyebabkan kesulitan-kesulitan di dalam sebuah operasional search and rescue. Dan tentunya rekan-rekan dari Basarnas sudah memiliki kemampuan yang sangat baik ya, karena mereka juga memiliki standar internasional yang mumpuni.
Namun demikian karena situasi Medan yang sangat berat, Mbak Tri, dan saya tahu persis itu, yang diakibatkan dari limpahan lumpur, kemudian pohon-pohon besar, sehingga memperlambat atau menyebabkan kesulitan-kesulitan yang amat sangat. Sehingga kalau kita melihat pengurangan resiko bencananya, yang tentunya sudah diperkirakan oleh Bapak Presiden yang mengerahkan lebih dari 40.000 TNI dan Polri, serta yang saya dapat data adalah sekitar 1.500-an relawan dengan 70-80 organisasi. Ini mudah-mudahan dari sinergitas yang kuat di lapangan, ya, dan dengan kemampuan kapasitas dan kapabilitas teman-teman di lapangan, ini diharapkan akan mampu lebih cepat lagi dalam mengatasi situasi yang sangat-sangat sulit. Ini sangat sulit. Kenapa saya katakan sangat sulit? Karena terjadi di 3 provinsi dalam satu kejadian bencana yang amat sangat luar biasa. Oke, baik, saya akan kembali ke Pak Syafi'i. Pak Syafi'i, selain upaya evakuasi dan juga penyelamatan, untuk pengiriman bantuan, distribusi logistik, apakah kemudian juga dilakukan pengawalan agar kemudian bantuan-bantuan ini bisa tepat sasaran? Hilang lagi. Pak Syafi'i. Ya. Ya, saya ulangi kembali pertanyaannya. Selain kemudian upaya evakuasi dan juga pencarian, apakah kemudian juga dilakukan pengawalan terhadap distribusi logistik ataupun bantuan? Karena kemudian tadi kita dengarkan laporan dari rekan di desa Garoga Tapanuli Selatan bahwa kemudian ada beras yang tidak dibagikan kepada korban terdampak tapi justru dijual kembali, walaupun kemudian ini butuh konfirmasi. Tapi mengenai pengawalan distribusi logistik ataupun bantuan ini, apakah kemudian menjadi salah satu fokus Basarnas atau seperti apa? Iya, terima kasih. Terkait dengan tugas-tugas lain di luar dari tugas SAR, tentunya memang apapun yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk adanya, kalau misalkan adanya logistik yang disalurkan ke daerah, kalau di situ ada personel Basarnas pasti akan ikut terlibat. Memang fokus kita terhadap pencarian khususnya korban-korban yang dilaporkan hilang, itu yang menjadi kekhususan dalam kegiatan kita. Tapi untuk tugas-tugas yang lain, mulai dari ikut membuka akses sampai ikut memantau logistik untuk sampai di sasaran, itu juga kita lakukan. Mungkin seperti itu. Oke, Pak Syafi'i, sebetulnya wilayah mana yang sampai saat ini butuh penanganan khusus, Pak? Ya, di beberapa titik ada daerah-daerah yang memang menjadi perhatian kita. Yang pasti di mana daerah itu masih ada korban yang dinyatakan hilang, itu yang menjadi konsentrasi kita. Seperti di Sumatera, di wilayah Mandailing, Natal juga masih ada laporan, kemudian di Humbang, Hasandutan, Tapanuli Utara, dan juga Tapanuli Selatan. Kemudian juga di Sumatera Barat, di wilayah Agam, Solok, Lembah Anai, serta lintas sungai Padang Pariaman, ini juga menjadi konsentrasi tim Basarnas. Kemudian di wilayah Aceh sendiri, wilayah pesisir utara hingga dataran tinggi tengah juga masih memerlukan evakuasi lanjutan. Memang kalau dihadapkan dengan luas wilayah yang terdampak, dihadapkan dengan jumlah personil SAR yang ada, tentunya kita tidak mampu untuk menyebar seluruh personil. Karena itu butuh kerjasama dari potensi-potensi, dan alhamdulillah potensi yang tergabung di SMC dalam pelaksanaan operasi ini mencapai 6.816. Ini di luar dari kekuatan-kekuatan atau potensi yang dari TNI, Polri yang sudah tergelar di seluruh wilayah.
Jadi dalam pelaksanaannya memang kita memprioritaskan kedaruratan yang membutuhkan penanganan khusus. Seperti kalau misalkan diperlukan adanya kegiatan ekstrikasi, kemudian membutuhkan pesawat, tentunya itu yang menjadi prioritas kita. Oke, baik Pak Syafi'i. Kembali ke studio bersama Pak Hadianto. Pak Hadianto, untuk beberapa hari ke depan ini apa sebetulnya yang harus diprioritaskan? Baik Mbak Tri. Kalau kita lihat bahwa sinergitas BNPB dengan Basarnas dan semua elemen negara dan masyarakat sudah saya lihat sejalan ini dengan baik. Tentunya kita tinggal melihat proses dari sebuah manajemen bencana itu sendiri, di mana kita ada 3 hal di situ, pra, intra, dan pasca. Dan saat ini kita pada posisi intra. Dan pada posisi intra pun kita melihat betapa solidnya mereka melakukan ini. Yang terpenting di sini adalah bagaimana kebutuhan masyarakat dalam hal pengungsi, ya, yang kita ketahui demikian banyak, ya, sehingga di dalam manajemen bencana itu sendiri kita harus bisa melakukan proses penyelesaian masalah di dalam lapangan. Dan tadi terbetik adanya sedikit masalah, saya rasa itu sudah satu hal yang sering terjadi di dalam sebuah proses penanggulangan bencana. Nah, intinya adalah kerjasama yang demikian solid antara 5 faktor di sini, pentahelik, ya. Negara hadir di situ sebagai regulator, kemudian hadir juga perguruan tinggi, juga di tim media dan masyarakat, serta yang tidak kalah pentingnya adalah pengusaha untuk mendorong kebutuhan-kebutuhan di daerah, sehingga apa yang tadi dikhawatirkan itu bisa segera dalam tempo 1 minggu ke depan, mungkin mudah-mudahan proses dari sebuah pemulihan penanggulangan bencana ini bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya kita perlu ingat lagi bahwa kolaborasi ini sangatlah penting. Oke, baik. Pak Hadianto dan juga Pak Syafi'i, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Syafi'i, untuk desain ataupun skenario pencarian dan juga evakuasi untuk besok akan seperti apa? Apakah kemudian strateginya akan sama dengan hari ini atau bagaimana? Ya, terkait dengan strategi yang akan kita laksanakan pada saat next operasi yang kita laksanakan, tentunya ini didasarkan atas evaluasi yang kita laksanakan setiap selesai kita melaksanakan operasi. Seperti pada saat awal-awal kejadian di mana hujan debit air yang luar biasa, tentunya kita hanya personil yang tersebar dekat dengan lokasi-lokasi yang dilaporkan terdampak banjir. Kemudian pada saat ternyata dampak dari hujan yang lebat ini akhirnya memutus, ada titik-titik yang akses sehingga daerah ini terisolasi. Tentunya pergerakan kita akhirnya ada yang menggunakan jalur air dan juga menggunakan sarana-sarana potensi yang ada di wilayah setempat untuk mengambil tindakan awal. Kemudian pada saat sekarang mungkin sudah membaik, di mana kita sudah menyebar Starlink di semua titik sehingga komunikasi sudah mulai bisa terbuka lagi. Kemudian pada saat akses jalan itu masih tertutup, kita juga di beberapa titik untuk melaksanakan operasi SAR kita menggunakan helikopter. Mulai dari kita menerjunkan personil, kemudian kita mengevakuasi personil-personil yang perlu mendapatkan evakuasi dengan cepat. Dan itu sudah kita laksanakan kemarin. Kemudian untuk rencana ke depan, besok kita sudah mulai, karena akses jalan juga sudah mulai terbuka, terhadap korban-korban yang belum ketemu, kita juga akan melibatkan K9 untuk mempercepat pencarian terhadap korban-korban yang kita
mungkin kan terjebak dalam lumpur-lumpur yang tidak terlihat itu. Seperti itu misalkan. Baik Pak Syafie, selanjutnya saya akan kembali ke Pak Hadianto. Tadi mengatakan mengenai ada fase-fase pra-bencana, intra-bencana, dan juga pasca bencana. Ini fasenya masih di intra, Pak, seperti itu? Ya, betul sekali. Di dalam fase intra ini tadi saya mendengar dari paparan yang disampaikan oleh Bapak Marsikal Madya Ahmad Syafii bahwa penguatan dari manajerial, manajemen bencana yang sudah diterapkan oleh BNPB dan ini sangat baik sekali. Tentunya penguatan terhadap teman-teman di SHIRT juga harus ada peningkatan dan penguatan teman-teman di rescue juga demikian. Dan tidak lupa bahwa penguatan nanti di intra juga adalah medical. Ya, medical perlu sekali dan tadi juga sudah ada sebuah tanda-tanda peningkatan di dalam logistik. Bagaimana kita melakukan sebuah proses be aware, be prepare, and be ready di dalam sebuah transportasi logistik, ya. Dan kita perlu pahami juga bahwa dalam logistik itu buffer stock, idle stock, dan kemudian yang terpenting adalah proses distribusi dan transportasi logistik itu untuk kena sasaran sangat perlu dipertajam agar ini bisa mencapai ke masyarakat yang membutuhkan. Kira-kira itu. Baik, kita harapkan upaya evakuasi dan pencarian dapat kemudian optimal dan kemudian dapat menemukan korban yang masih dalam tahap pencarian. Dan yang paling penting adalah warga yang menjadi korban terdampak dapat kemudian dipenuhi kebutuhannya yang mendasar, air, makanan, dan juga kebutuhan pokok lainnya. Dan dari teman-teman DRRC UI akan siap dengan nanti menurunkan water purification. Jadi itu ada air minum yang nanti kita ambil dari berbagai tempat yang memang bisa nanti mereka butuhkan. Sebagai pemenuhan kebutuhan air bersih seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Hadianto, terima kasih Pak Muhammad Syafii sudah bergabung bersama kami dalam Top Issue untuk malam hari ini. Dan pemirsa, perbincangan tadi menutup perjumpaan kita dalam Top Issue. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV,